Ini adalah Mitsubishi Triton baru dan dia punya yang Pajero Sport baru nggak punya, mesin baru. Ya, mesin baru. Jadi kalau kemarin kita kan bahas Pajero Sport facelift, di Thailand dapat mesin baru, kita nggak dapat. Kita pakai mesin lama. Tapi di Triton ini berat juga. Dia kan CBU Thailand, jadi dia dapat mesin baru. Mesin 2400 cc, 4 silinder, turbo diesel dengan kode 4N16, bukan 4N15 ya. Bedanya apa? Dia ada upgrade di injektor bahan bakar, filter bahan bakarnya juga, dan dengar-dengar desain silinder headnya itu juga baru. Nah, sebenarnya kalau dari tenaga dia juga sekitar 184 PS dan torsinya sekitar 430 Nm di tipe Ultimate ini. Kalau di tipe-tipe lain kayak misalnya GLS, HDX, pokoknya yang di bawah ini tenaganya nggak segede ini. Ada sekitar 110 PS sama 200 Nm tergantung varian apa. Tapi mobil ini atau mesin baru ini torsinya tuh lebih merata di putaran mesinnya. Jadi kalau di mesin lama torsi maksimumnya di sekitar 2500 rpm, di sini sekitar 2250 rpm, turun dikit. Dan nggak cuma itu, meskipun torsi di mesin GLS sama HDX itu lebih kecil 200 Nm, tapi diraihnya itu dari sekitar 1000 rpm aja. Dalam artian cuma sedikit di atas idle mesin diesel itu udah dapat torsi maksimum, makanya cocok banget buat keperluan tambang. Nah, nggak cuma itu, dia ada pilihan transmisi 5 speed manual, 6 speed manual, dan buat yang Ultimate ini 6 speed otomatis. Ya, 6 speed, transmisinya juga baru. Jadi kalau misalnya Pajero Sportnya, kita pakai patokan Pajero Sport ya, kan pakai gearbox 8 percepatan ya. Sebenarnya itu gearbox oke-oke aja, cuma kan fakta lah ya, kalau kalian tahu banyak yang main cumi-cumi pakai Pajero Sport, itu transmisinya kadang-kadang suka kalah kalau engine-nya di-upgrade, tapi transmisinya nggak di-upgrade. Ini pakai gearbox 6 speed baru, dengan dari Aisin, katanya lebih durable. Dan ya, penampakan mesinnya buat yang Ultimate seperti ini, ada peredam, segala macam, dan jangan lupa dia juga ada pilihan 4WD buat yang ini. Ada yang puter-puteran, ada yang pakai tuas. Dan kalau bicara Triton, nggak mungkin kalau nggak kita kaitin sama Pajero Sport. Karena kalau ngelihat muka Triton kayak gini, dengan tulisan Mitsubishi di atasnya, kayak Range Rover ya, dan lampu bertingkat kayak misalnya Expander dan Pajero Sport, kita bisa ngira-ngira kalau nanti muka Pajero Sport all new, bakalan kayak gini. Nganteng juga sih. Apa jangan-jangan Nissan Navara pakai basic Triton ini? Kita lihat aja. Nah, kalau ukuran peleknya macam-macam ya. Jadi kalau misalnya di varian yang bawah-bawah kayak misalnya GLS, HDX segala macam 16 inci, tapi kalau yang Ultimate kayak gini 18 inci. Banyak juga beda. Beberapa pakai Toyo, yang ini pakai Dunlop. Nah, terus buat varian Ultimate juga dia ada footstep. Jadi kalau misalnya agak jangkung, kita bisa naik ini biar masuknya lebih gampang. Tapi kalau di varian HDX, GLS gitu, belum tentu kita dapat footstep. Nah, nggak cuma itu, dia juga dapat spion chrome, tapi di mobil ini, bahkan yang tipe Ultimate, nggak ada kamera 360 derajat, tapi dia ada sensor depan belakang. Lagi-lagi, khusus yang Ultimate. Dan kalau kita mundur lagi ke belakang, kalau misalnya beberapa Triton generasi lama suka banggain garis J-line di sini, yang katanya bisa bikin penumpang belakang lebih nyaman, di sini udah nggak begitu di highlight. Jadi, ya mungkin udah bukan saatnya lagi Mitsubishi meng-highlight J-line yang ada di Triton lama. Mungkin yang ini biar lebih gagah aja, makanya nggak diangkat soal J-line itu. Baknya, sebuah bagian penting dari double cabin. Nah, katanya Mitsubishi Triton yang baru ini bisa sekitar 700 sampai 1040 kg buat payload atau kapasitas maksimal di bak belakang ini. Kalau buat bukaan baknya biasa ya, manual. Nah, gua kejepit tapi ya kalian dapat lah intinya. Terus ada 4 titik buat nyantolin tali segala macam. Dan udah ada bed liner, jadi kalau misalnya muat barang-barang ini lebih durable. Dan buat Ultimate dia ada kamera belakang, ada sensor di belakang seperti gue bilang tadi, dan buat ground clearance tergantung. Jadi tergantung varian, Mitsubishi Triton ini punya ground clearance paling tinggi sekitar 222 mm, 222. Masuk yuk. Oke, masuk ke dalam Triton baru. Jadi kan Triton ini masih saudara sama Pajero Sport, tapi ada beberapa hal yang perlu jadi catatan. Jadi gini, kalau Pajero Sport kan layarnya speedometernya kan full layar. Ini enggak, analog kanan kiri sama layar di tengah. Jadi kesannya emang kayak kurang canggih, tapi ingat ini kan mobil double cabin. Dan nggak cuma itu, dia pakai setir ala-ala Mitsubishi Exhaust, dan Mitsubishi bilang ini adalah identitas visual baru mereka soal setir. Sebenarnya balik lagi kita ngerti identitas visual gitu ya, benang merah antar tiap model, tapi kalau ingat mobil Mitsubishi kan crossover dan SUV semua. Ini agak sedikit kurang gagah kalau boleh jujur. Di Explore sama Expander sih cocok, tapi kalau di Pajero Sport sama Triton, nanti dulu deh ya. Nah, Mitsubishi Triton baru yang varian Ultimate dia punya ADAS, tapi dia nggak punya adaptive cruise control. Jadi kayak rem otomatis gitu-gitu, yang lain ada.
Tapi kalau adaptive cruise control nggak ada, dia cuma ada cruise control biasa. Lampu udah LED, dan di sini kita dapat head unit yang identik sama Mitsubishi X-Force. Bisa Apple CarPlay dan Android Auto, tapi lagi-lagi ini buat yang ultimate aja. Yang di bawahnya tidak selengkap ini, tapi beberapa tipe kayak GLS sama HDX kalau nggak salah itu bisa Bluetooth juga ya. Turun kita dapat display AC digital dengan tombol fisik untuk AC-nya. Bagus, tapi merek lain belum tentu bisa. Merek yang pakai AC buat layar tuh males banget deh asli. Dan buat ultimate aja ada wireless charger, terus ada Type C, Type A, dan colokan 12 volt. Dan Mitsubishi Triton baru sekarang punya limited slip differential dan rear differential lock buat diferensial belakangnya. Dan ini tuas transmisi 6 speed yang gue bilang tadi. Di sini ada puter puan dari 2WD ke 4WD dan ke low gear segala macam. Buat ultimate dan exit dia putaran, tapi kalau buat HDX dia tuas. Cup holder, rem tangan manual, dan bahan jok kulit buat tipe ultimate, dan ada laci ganda. Posisi nyetir tinggi dan setir bisa tilt dan teleskopik. Ke belakang yuk. Oke, gimana duduk belakang di Mitsubishi Triton? Nah, Triton baru ini lebih panjang, sedikit lebih lebar, dan lebih tinggi di luar, baik di dalam juga. Jadi kabinnya lebih lega karena bos-bos tambang kan sekarang makin gendut-gendut ya. Jadi buat 178 ruang kaki ya oke, tergantung penumpang depan, tapi ruang kepala bagus. Ada armrest, ada cup holder, tapi agak ngondoy. Ini Mitsubishi atau Honda sih? Ada colokan 12 volt tapi nggak ada USB, dan lantainya emang agak tinggi karena dia 4WD. Dah, nyetir yuk. Oke, sekarang kita mau test drive si all new Mitsubishi Triton ya. Ini kita cobain yang tipe HDX, gearbox manual 5 speed dengan tuas 4WD pakai tuas ya. Jadi kalau misalnya varian GLS itu 6 speed, 4WD juga udah pakai puter-puteran, dan kalau yang ultimate ada yang Matic 6 speed dan udah pakai tombol puter-puteran buat 4WD-nya. Sekarang kita udah masuk 4H. Kita jalan dulu. Ini kita di daerah Desa Pelangi di Sentul, ada medan off-road yang pernah dipakai sama beberapa brand juga, tapi kali ini kita sama Mitsubishi. Kita di 4H tanpa di-vlog ya. Nah, nyebur dulu. Oke, gas lagi. Gas lagi. Udah tutup di satu aja. Oke. Sekarang kita lewatin jalan tanah yang ya kalau misalnya kalian pernah ke pelosok atau mungkin daerah tambang ya jalannya kurang lebih kayak gini, dan kita di mode 4H dan kita sama sekali ini nggak nginjek gas. Kita biarin tenaga dan torsi dari mesin 4N16 nya ini beraksi. Dan ini pun udah cukup banget. Plus karena dia pakai sasis dan konstruksi suspensi baru, leaf spring belakang, ingat, nyaman sih. Dan kalau misalnya kalian penasaran, dia di baknya itu bisa sekitar 700 sampai 1040 kg dikasih beban di baknya itu ya. Nah, sekarang di depan kita ada tanjakan. Kita mau coba, karena katanya varian manual ini dia bisa masuk gigi satu aja, masuk 4WD, dan kita bisa nanjak di tanjakan ini tanpa ngegas sama sekali. Jadi kita coba dulu ya. Sekarang kita mau nanjak, tapi pertama-tama kita masukin ke 4L dulu. Direkomendasikan kita masukin gigi satu, tarik rem tangan, dan iya. Dan kalau 4L ini kecepatan maksimum itu sekitar 50 km/jam. Dan sesuai namanya 4L low gear, ini buat medan yang susah. Dan kecepatan maksimum 50 km/jam. Naik, dan ini lihat ya, gua nggak ngegas sama sekali. Jangan dicoba di rumah, ini buat tunjukin kapabilitas mesin, tenaga dan torsinya aja, dan naik loh. Asli. Kuat, iya, mantap. Sekarang kita berbelok. Iya, ini kita masih di tanjakan. Bukan tanjakan, tadi selepas tanjakan kita belok kiri. Ini ada jalanan yang nggak rata lagi, dan ini mobil empuk. Jadi karena dia pakai chassis leather frame yang emang peruntuk aja buat kayak ginian, buat tambang, off-road segala macam, dan pakai ban tebal, pelek kecil, dan dia punya approach dan departure angle itu sekitar 30 derajat. Dan ini mobil nyaman buat dipakai off-road sih. Di tempat-tempat kayak gini nggak ada masalah. Ini sekarang kita mau turunan, lagi-lagi gigi 1, 4L, tanpa rem dan tanpa kopling. Dia bisa nahan di sekitar 10 km/jam. Nih, lagi-lagi, jangan ditiru, ini pure buat demonstrasi aja. Oke, bisa. bisa. Dan ingat ya, ini sistemnya bukan elektronik, jadi bukan semacam hill descent control kayak di beberapa crossover gitu ya. Ini kayaknya pure dari sistem 4WD, low gear, dan lain-lainnya buat nahan kecepatan. Jadi kalian tahu gak kalau di truk tuh kayak exhaust restriction gitu ya, mungkin ini sebenarnya nggak sama, tapi sistemnya mekanikal bukan elektronik. Dan sekarang kita bakal coba putar baliknya, dan ini masih kita kecepatan rendah banget ya. Kiri, masih kiri. Masih kiri, ambil kiri. Lurus. Putar. Kanan habis. Yuk. Putar balik, ayo putar balik. Yuk. Ini kita nggak sama sekali, jangan lupa. Iya, bisa.
please, dapat. Iya, dapat. Karena nggak pernah bawa Triton yang ini sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita di sini itu ada artikulasi di mana kita ya bakal naik turun. Dan ini tepatnya nggak cuma tanah ya, jadi ada air dan lumpur di depannya. Kita coba. Jadi kalau Mitsubishi bilang ini adalah rintangan Super Bowl, di mana kita naik turun di medan tanah lumpur yang agak becek, bahkan ada kubangannya ya. Dan lagi-lagi kita cukup rasain mesinnya. Kita nggak perlu ngegas, nggak perlu ngerem ya. Ngegas mungkin perlu ntar, tapi kita lihat aja. Ini kita bakal siap-siap buat turunannya. Ada kubangan juga nih. Oke, yuk turun. Iya, masuk aman. Approach angle, departure angle aman semua. Iya. Ini lagi-lagi nggak digas dan nggak direm ya. Setir kanan. Oke. Arahin ke kanan, oke, lurus. Ini kita baca instruksi dari spotter ya di bagian depan. Lanjut. Iya, lagi-lagi nggak digas dan nggak direm. Iya, uhuy. Oke, arahin kiri, oke. Sip, terima kasih mas. Iya, capable loh nih mobil. Oke, berhenti dulu di depan. Berhenti di sini? Ya, pas turun berhenti dulu. Oke, sini. Ya, berhenti dulu. Oke, kita berhenti. Ini ada belokan, nikung kiri. Oke, siap. Kita bakal belok ke kiri. Ini tanpa gas rem juga. Oke, lagi-lagi tanpa gas, tanpa Ini rem. Kanan dulu. Kanan dulu. Oke, balas kiri habis. Balas kiri habis. Pelan-pelan. Iya. Nggak mentok loh. Enggak. Aman. Sip, sekarang kita mau ukur artikulasinya. Jadi ban kanan kiri bakal masuk lubang dengan frekuensi yang beda. Jadi kadang kanan masuk kiri nggak masuk dan sebaliknya. Nah, ganjelan. Tapi bukan yang itu coba batu biasa. Artikulasinya di depan. Yuk. Gas dikit ya, biar cepat. Nah, di sini nih. Sekarang gua ngerti rasanya gimana kerja di tambang. Masuk lagi, dan disinilah peran 4x4 low gear-nya main buat bantu ban yang nggak punya grip itu keluar dari rintangan kayak gitu. Jadi ban yang masih punya grip bakal dikasih tenaga lebih biar bantu mobil ini jalannya lancar. Oke, masih bisa. Dan dari tadi itu semua kita ngandelin putaran idle dari mesinnya. Nggak ada rem, nggak ada gas, nggak ada kopling, kecuali sedikit-sedikit buat adjustment. Kanan habis. Yuk. Oke. Ya, ini turunan dan karena kemiringannya mobil tuh cenderung ke kanan, jadi kita harus agak sedikit mainan setir ke kiri biar mobil ini tetap lurus. Yo. Kiri yo. Wih, aman. Iya, mantap. Oke, kita tahan tanjakan kali ini, tanjakan belok kiri tanpa di vlog, kita tetap. Tapi kali ini kita gas dikit-dikit, maksimal di 2000 rpm, rata-rata 1000-1500 lah. Karena si mesin baru ini dia punya torsi maksimum udah kerasa sejak 1000 rpm. Jadi itulah kenapa kita bisa lewatin medan kayak gini tanpa perlu gas dalam-dalam. Terus. Gas lagi dikit. Oke. Oh, dia di situ. Bawa kanan. Oke, gas. Pelan. Iya. Apa itu? Non-jalan. Oh, Kanan langsung. Oke. Iya, bisa belok. Ya, jadi itu dia first impression Mitsubishi All New Triton yang baru. Jadi bener-bener namanya Triton harus bisa sedia buat apa aja. Misal spek kayak gini, ini kan bisa buat tambang, atau mungkin buat dimainin modif off-road, atau mungkin jadi cumi-cumi, ya bisa aja. Ada juga yang lebih base spek kalau bener-bener pure buat mobil kerja aja. Tapi ada juga yang ultimate buat mungkin jadi city cowboy, gaya-gayaan di kota pakai double cabin, kan gitu keren ya. Kalau orang udah bosan pakai SUV leather frame, bisa pakai double cabin. Nah, tapi jujur kita lebih penasaran soal performa dan durabilitas mesin 4N16 ini, apalagi dengan transmisi baru yang harusnya menarik dibanding pendahulunya. Kenapa? Karena 4N15 lama kan kenceng. Gimana dengan mesin yang satu ini? Ya, kapan-kapan kita coba lagi deh.
Oke, itu jadi kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.